Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bu Rini, guru BK kalian. Kali ini saya bicara tentang pribadi yang percaya diri. Karena menjadi percaya diri itu sangat penting. Bayangkan atau perhatikan deh sama kalian orang yang tidak percaya diri. Mereka cenderung kalau berjalan menunduk, kalau bicara menunduk, kalau disuruh nggak mau, kalau diminta tolong nggak mau, kalau misalnya dimintai ide nggak berani mengemukakan gitu kan. Apakah mereka tidak punya ide? Apakah mereka tidak punya kemauan? Punya ide, punya keinginan, tapi sayang rasa percaya dirinya mengganggu mereka untuk bisa beraktivitas. Jadi bayangkan orang yang sangat banyak ide tapi nggak percaya diri, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak menampilkan kreativitasnya, tidak menunjukkan idenya gitu kan, dan terhambat semuanya. Kan sayang sekali gitu kan. Kalau orang pede, orang percaya diri, dia nggak berpikir nanti apakah hasilnya bagus, dia tidak berpikir bagaimana orang lain akan menilai dia, tidak akan berpikir apakah nanti orang mentertawakan dia, dia tidak berpikir aneh-aneh, dia pokoknya dia percaya pada diri sendiri, dia percaya pada ide-idenya, dia percaya pada hasil karyanya, dia percaya dengan apa yang dilakukannya, sehingga dia lebih bebas dan lebih ekspresif. Jadi orang yang tidak percaya pasti sangat tidak nyaman, sangat mengganggu gitu kan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan kepada orang lain karena tidak percaya diri, karena kita malu gitu kan. Nah, ada hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri. Apa sih? Pertama, benahi terlebih dahulu bagaimana cara pandang terhadap diri Anda sendiri. Jadi kalau memang Anda ingin memiliki rasa percaya diri, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus melihat diri kita sebagai orang positif. Kita harus melihat diri kita bahwa sebagai orang yang baik. Kita harus menilai diri kita sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang bahagia, sebagai orang yang penuh ide, sebagai orang yang banyak kegiatan gitu kan, sebagai orang yang berani menunjukkan karya gitu kan. Berbeda kalau dengan orang yang tidak percaya diri. Orang tidak percaya diri dia mungkin menilai dirinya nggak positif, dia menilai dirinya sebagai orang nggak mampu, orang nggak bisa, orang lain lebih bagus, dia takut dihina orang, dia takut diomongin orang gitu kan. Tapi kalau orang percaya diri, dia nggak takut dibilang apapun sama orang lain, dia nggak takut dinilai jelek, dia tidak takut di uh, dibilang nggak bagus gitu kan. Tapi kalau yang nggak pede, sedikit saja dia langsung dia punya keinginan, dia tunjukkan, kemudian disentil sedikit dia langsung krut gitu kan. Nah, jadi apapun keadaan Anda saat ini menjadi sangat penting untuk tetap menampilkan tindakan yang positif dan mempesona. Jadi tetap harus bertindak positif dan yang negatif. Bagaimana cara pandang kita pada diri sendiri mutlak dipengaruhi oleh pandangan orang lain pada kita. Jadi kalau misalnya kita berpikir orang lain kepada kita jelek, ya kita akan jadi orang pikir kita judes, ya mungkin kita jadi judes. Orang lain berpikir kita ramah, mungkin kita akan ramah gitu kan. Karena kita selalu dituntut untuk harus ramah terus gitu kan. Bahwa kita orang menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung kepada kita sebenarnya. Orang itu melihat kita menyenangkan karena sikap kita. Orang lain itu misalnya melihat kita tidak menyenangkan karena juga sikap kita. Jadi bagaimana kita dipandang baik oleh orang lain adalah bagaimana kita bersikap diri kita. Nah, ada beberapa hal untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri ini. Terapi pertama adalah senyum. Jadi usahakan kita banyak senyum. Kalau dalam agama senyum adalah sedekah, itu memang penting gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngasih uang, kita kasih senyum gitu kan. Orang tuh akan senang kalau ketemu dengan kita senyum. Beda kalau kita ketemu kita terus gitu kan. Tapi nggak juga kita senyum-senyum sendiri. Nah, kemudian yang kedua sapa dengan ramah. Setelah kita bersenyum, ketemu orang kita harus menyapanya dengan ramah. Apa kabar? Gimana sehat? Gimana keluarga? Misalnya itu kan lebih enak. Ketimbang kita ketemu diam, cuek, jutek. Ya mungkin orang berpikir ini orang jutek banget sih gitu kan. Saya termasuk orang yang saya pikir saya ramah, tapi orang bilang saya jutek gitu kan. Ya mungkin itu juga perlu perlu latihan sih gitu kan untuk bisa
menyapa dan ramah kepada orang itu juga tidak mudah kalau memang orangnya tidak begitu. Tapi ya mungkin kita harus belajar agar bisa seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita senyum sama orang, orang kan pasti senyum sama kita. Orang menyapa sama kita pasti kan membalas gitu kan. Dan yang senyum dulu bahagia, yang membalas juga bahagia. Yang disapa bahagia, yang menyapa juga pasti akan bahagia. Jadi kalau kita sudah bahagia, kita senang, kita merasa orang lain senang sama kita. Berarti kita merasa penerimaan. Penerimaan itu sangat penting. Penerimaan itu adalah salah satu hal yang membuat orang itu jadi lebih percaya diri. Orang percaya pede karena dia merasa diterima oleh lingkungan. Tapi kalau orang yang merasa tidak diterima oleh lingkungan, dia mungkin akan mengundurkan diri dari lingkungannya. Ketiga adalah tampil apa adanya. Apa tampil apa adanya? Jadi kita nggak usah lebih lah, kita nggak usah berlebihan gitu kan. Kalau misalnya ramah juga nggak terlalu berlebihan. Kita cukup hai, assalamualaikum, gimana kabarnya, baik, oh ya gimana gitu kan. Nggak usah, hai kamu gimana kabarnya, kemana aja, aku ini. Kan nggak asik juga orang lihatnya. Hai guys, kan. Tapi kan, hai, assalamualaikum, apa kabar gitu kan. Kamu kemana aja? Ih, kangen deh sama kamu. Itu cukup. Terima kalau hai, kamu kemana aja sih? Aku kangen sama kamu lagi. Kamu kejam banget sih. Gitu kan. Gitu kan. Orang juga bingung gitu. Kita berlebihan. Ya nggak perlu juga sih gitu kan terlalu berlebihan. Menyenangkan boleh tapi jangan berlebihan karena orang akan agak risih nanti ketemu sama kita. Jadi apa sih tampil apa adanya itu? Tampil apa adanya itu adalah membuat orang lain itu nyaman berkomunikasi dengan kita. Sikap dan penampilan kita juga tidak berlebihan. Kalau marah misalnya, ya kalau tersinggung ya kita bilang, kamu kok gitu sih? Nggak enak lagi digituin, nggak asik. Kita bisa bilang seperti itu. Ketika dia bilang, kamu apa sih ngomong kayak gitu? Kamu nggak enak? Itu kan beda gitu kan. Jadi kita bisa ya ini aja lah tidak berlebihan. Tetap tenang dan kontrol emosi. Nah, yang keempat adalah bahwa pikiran, jadi kalau misalnya orang yang agar kita percaya diri, kita harus mengontrol pikiran kita gitu kan. Jadi ketika kita akan bicara, kita mikir dulu, nanti kalau saya ngomong gini, kira-kira gimana ya gitu kan. Bukan berarti nggak pede, ya pede tapi kita harus mengontrol gitu kan. Jangan sampai kita ngomong apa adanya nyablak gitu kan. Nanti orang tuh akhirnya nilai kita seperti apa gitu kan. Dan itu tentu penting gitu kan. Jadi perhitungkan dan gunakan logika untuk setiap kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Tetap tenang dan jangan mudah terbawa keadaan. Jadi kayak tadi kalau misalnya ada sesuatu yang nyebelin yang buat kita marah, kita nggak usah juga langsung marah-marah. Oh kamu tuh gimana sih? Nggak bisa. Atau sedih langsung nangis depan. Oh kamu tuh jahat. Ya enggak juga. Ya kita bisa menahan diri lah gitu kan. Nggak terlalu, jangan menunjukkan emosional kita sehingga orang menilai kita sebagai orang yang tenang gitu kan dan rasional. Kan aneh kalau misalnya sedikit saja dia nangis, sedikit saja dia marah, orang pasti akan gak suka gitu kan dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian hangat dan memberi simpati dalam bersikap. Jadi kalau misalnya kita gak usah kritis terhadap orang, misalnya ada orang itu tidak menyenangkan kita, ih kamu tuh kok gitu sih, oh kamu gini, gak. Hindari untuk mengkritik banyak orang karena orang tuh nggak suka dikritik, orang tuh nggak suka dievaluasi, orang tuh lebih suka dipuji, orang tuh lebih suka diterima apa adanya gitu kan. Karena ya terimalah orang apa adanya gitu kan, dan berbanyaklah humor dan buatlah orang lain tertawa. Ya kita ketawa-ketawa aja, happy-happy aja gitu kan. Gak usah kita mengkritisi orang lain. Kalau ada yang kurang dari dia, ya kita maafkan saja gitu kan. Perlu Anda ketahui bahwa orang itu kurang senang jika mendengar keluhan dan banyak masalah yang Anda hadapi. Jadi kita juga usahakan untuk terlalu banyak mengeluh. Jangan mengumbar masalah kita kepada orang lain karena orang itu belum tentu empati kepada kita. Orang itu mungkin malah jadi sebal sama kita kalau kita terus-terusan mengeluh gitu kan. Jadi ya simpanlah keluhan itu gitu kan. Kalau mau sampaikanlah kepada orang yang tepat, orang yang mungkin mau mendengar, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Pilih saja yang memang mungkin mau mendengar dan memberikan bantuan kepada Anda. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita bicara tentang hangat dan
memberi simpati dan bersikap. Yang selanjutnya adalah kita empati. Empati itu apa? Empati itu adalah kita menempatkan perasaan kita, pikiran kita, kaki kita pada posisi orang lain. Jadi ketika kita misalnya melihat orang bersedih, kita tempatkan diri kita. Kalau kita sedih, biasanya ingin diapain sih gitu kan? Kalau kita sakit, apa sih yang diinginkan sama kita? Ya kita pasti pengen ditengok. Ya, kita kalau bisa tengoklah orang lain gitu kan, sehingga kita bisa menghibur mereka, membantu mereka, dan orang akan berpikir bahwa kita baik, kita peduli gitu kan. Dan itu juga menjadikan kebahagiaan. Pokoknya apapun yang kita lakukan yang membuat kita bahagia itu akan kembali kepada kita kebahagiaan itu, dan membuat kita lebih menjadi percaya pada diri kita sendiri. Penting berbuat baik, berbuat baik dan berbuat baik. Dengan begitu kita bahagia, orang lain senang, diterima oleh orang lain, dan itu akan kita menjadi percaya diri gitu kan. Kalau kita tidak peduli pada orang lain, orang nggak akan peduli sama kita. Akhirnya kita menarik diri itu. Jadi mencoba mengerti bagaimana cara pikir mereka dan apa yang mereka lakukan. Kita juga tadi menempatkan kan, pertama tadi menempatkan pikiran kita, kemudian emosi kita diatur, kemudian juga memberikan simpati dan empati kepada orang lain. Jadi kita juga mencoba mengerti bagaimana cara berpikir pada orang lain. Jadi ketika kita bicara, kita lihatlah cara berpikir mereka seperti apa gitu kan. Kita samakan cara pandang kita dengan mereka, bukan dengan membantahnya. Hindari diskusi-diskusi yang hanya akan saling menjatuhkan. Kalau kita bisa memahami cara berpikir mereka, kita bisa, oh ya, kita ngikutin alur berpikir mereka, dan itu akan menyenangkan pembicaraan. Dan itu Anda akan menjadi pribadi yang menyenangkan gitu kan. Karena pada prinsipnya menjadi orang yang percaya itu adalah menjadi pribadi yang menyenangkan kepada orang lain. Orang yang hangat, orang yang bahagia, orang yang tidak banyak mengeluh, orang yang tidak mudah marah gitu kan. Itu sifat-sifatnya. Jadi akan terjadi komunikasi yang baik antara kalian dengan yang lain. Lakukan terapi ini terus-menerus hingga menjadi kebiasaan dan menjadi diri Anda, sehingga bisa percaya pada diri sendiri. Percaya diri ini bukan masalah antara kita dan diri sendiri, tapi juga mutlak adalah masalah berhubungan dengan orang lain. Yuk kita lihat lagi apa saja yang akan membuat orang lain senang sama kita, sehingga kita juga percaya diri karena merasa disenangi. Pertama adalah tersenyum, mutlak. Kemudian sapa dan ramah, itu juga perlu menyapa gitu kan. Sekarang mungkin kita sudah sudah jarang ketemu orang, kita tidak menyapa, tapi kita bisa di sosmed. Tampil apa adanya, kita nggak usah deh pakai dandan macam-macam gitu kan. Kalau nggak sesuai dengan kepribadian kita, tetap tenang dan kontrol emosi, hangat dan memberi simpati dalam bersikap, kemudian berempati, itu yang bisa kalian lakukan. Nah, gimana sih ciri-ciri orang yang percaya diri? Orang yang percaya diri itu percaya akan kompetensi, kemampuan diri. Pertama itu. Jadi dia tahu persis apa kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak memaksakan apa yang dia tidak bisa gitu kan. Ya kalau memang dia bisa dia lakukan, kalau memang kira-kira nggak bisa, mungkin dia mengukur sampai di mana kemampuannya gitu kan. Beda sama orang yang tidak tahu diri. Dia pokoknya pede aja gitu kan, pas ternyata dilakukan jauh dari harapan, dia akan frustasi, dan itu akan membuat dia malah menjadi semakin tidak percaya diri. Oh ya, emang gue gak bisa, padahal bukan gak bisa, karena memang dia tidak mengukur kemampuan gitu kan. Kemudian kedua, mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Jadi ketika suasana tegang, dia tidak terbawa tegang, dia santai aja, dia bisa hadapi semuanya dengan baik gitu kan. Dia ya orang lain marah-marah, dia tidak ikut marah-marah gitu kan. Orang lain sedih-sedih, nangis-nangis, dia mungkin ya hanya bisa merasakan sedih tapi tidak ikut nangis, tidak terbawa suasana. Kemudian tiga, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai situasi. Dia bisa menyesuaikan diri, misalnya ketika sedih dia tidak malah ketawa-ketawa, dia tidak nyanyi-nyanyi gitu kan. Orang bahagia dia tidak mengurung diri, atau dia tidak mojok gitu, tidak menyendiri gitu kan. Dia ikut bahagia dengan yang lain. Jadi dia bisa mudah menyesuaikan diri dan bisa berkomunikasi dalam berbagai situasi. Jadi kalau orang marah, dia ya
bisa menetralisir, dia bisa bagaimana menghadapi orang marah gitu, tidak ikut marah, dan komunikasi bisa berjalan. Kemudian dia memiliki internal locus of control. Artinya memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan itu tergantung pada usaha diri sendiri, bukan pada orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain ketika gagal gitu kan. Walaupun dia mungkin tidak akan terlalu sombong kalau dia berhasil, dia tetap akan melihat bahwa orang lain itu terlibat dalam keberhasilannya, tapi untuk kegagalan dia tidak menyalahkan orang lain, dia melihat oh ada hal-hal tertentu yang mungkin harus diperbaikinya. Dia juga berpikir positif tentang terhadap dirinya sendiri gitu kan, maupun orang lain dan lingkungannya. Jadi tidak berburuk sangka kepada orang lain, dia juga tidak berburuk sangka kepada dirinya sendiri, dan lebih jauh dia tidak berburuk sangka kepada Tuhan gitu kan. Kalau misalnya dia berburuk sangka kepada lingkungannya, dia mungkin menjadi cenderung orang yang memusuhi lingkungan, memusuhi orang-orang di sekitarnya, bahkan memusuhi Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena memang dia um, tidak percaya pada tidak percaya, tidak berpikir positif, bahwa dia pikirnya negatif sama semuanya. Kemudian yang keenam, memiliki harapan realistik terhadap diri sendiri. Dia realistis gitu kan, apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa berikan, apa yang tidak bisa dilakukan. Dia bisa mengukur gitu kan. Artinya apa? Intinya adalah orang percaya itu adalah dia bisa tahu siapa dirinya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana dia menetralisir kekurangannya, bagaimana dia memanfaatkan kelebihannya, bagaimana dia bersikap kepada orang lain, bagaimana dia menghadapi orang lain gitu kan. Itu yang membuat dia. Jadi intinya jangan takut dinilai oleh orang lain buruk, karena pada dasarnya yang pertama kali adalah penilaian diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita, begitu juga orang lain akan menilai diri kita. Kalau kita menganggap diri kita ramah, orang lain akan melihat kita sebagai orang ramah. Kalau kita menganggap diri kita baik, orang akan melihat sebagai orang baik. Tentu saja dengan perilaku dan keseharian kita. Oke, sampai di sini saja mungkin yang bisa saya berikan. Intinya adalah percayalah pada diri sendiri, tidak usah takut bagaimana orang lain menilai kita. Sebaik apapun, seburuk apapun, orang akan melihat hal-hal yang kurang dari kita. Seperti kita juga melihat orang lain ada kekurangan. Tapi bedanya orang lain dan kita adalah kalau orang lain yang tidak percaya diri melihat kekurangan kita tuh selalu mengkritisi. Kalau orang percaya pada diri sendiri, orang yang berpikir positif, dia tidak akan mudah menilai orang lain, apalagi mengkritisi orang lain. Dia akan menerima orang lain apa adanya, dia akan ya itulah dia gitu kan, itulah mereka, ya dia memaafkan segala kesalahan dan kekurangan orang lain gitu kan. Jadi hidupnya santai, tidak terlalu banyak pikiran. Intinya adalah jangan berpikir negatif tentang apapun dan siapapun, tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang keluarga, dan tentang apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Insya Allah kalau kita percaya diri, kalau kita positif, berpikir positif, kita bahagia, dan kita bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kita tidak takut pada apapun, tidak takut pada siapapun, tapi realistis. Intinya itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas tontonan kalian, atas apa yang sudah kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.